Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu, Ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Lautan kasih sayang pada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan. Dunia isinya belumlah sepadan, sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya terkabulkan. Keramat di dunia, kutubnya kenyataan. Jangan coba durhaka, surganya Tuhanmu di bawah kakinya. Ridhonya ibumu, ridho Tuhan jua. Wahai jangan jadi anak durhaka. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Lautan kasih sayang pada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan. Dunia isinya belumlah sepadan, sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya terkabulkan. Keramat di dunia, kutubnya kenyataan. Jangan coba durhaka, surganya Tuhanmu di bawah kakinya. Ridhonya ibumu, ridho Tuhan jua. Marilah berbakti pada ibunda. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah.
yang kita muliakan, guru kita. Mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh mempelai wanita, yaitu adik kami Erma Wida Abbas Tinambunan. Pada adik kami tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باغع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita membacakan sholawat kepada junjungan kita yang dalam hal ini akan dipimpin dan dipandu oleh saudara kami Ustaz Lukman, dipersilakan.
kami Nazarudin. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Muhammad Rasulullahi alaihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang didikir pada malam yang sangat berbahagia indah. Semoga kita dapat berhadir di sapo adik kami aksi keluarga indah dalam rangka peresmian perkawinan anak kami bakal kita hundingan ini. Rawat piring salam kita teh ora bosan-bosanna mengantarkan salam takdim kita seluruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, yang telah bersusah payah mengemban umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kita muliakan bersama Abuya Haji Amran Wali Al-Ghalidi beserta dengan keluarga. Semoga beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, sehat-sehat, rezeki murah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama Abu Muhabbah, semoga beliau juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Abi Khalidin yang selalu mendampingi umumnya desa Tapang Indah dari dusun 1 sampai ke dusun 4. Insya Allah mudah-mudahan kalau diundang beliau tetap hadir walaupun keadaan hujan. Itulah kelebihan Abi di dusun ataupun di desa Tapang Indah ini. Semoga beliau juga dipanjangkan oleh Allah umurnya, dimurahkan Allah rezekinya, sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bersama para perangkat desa beserta dengan jajarannya. Yang kita hormati bersama pimpinan Sarah, Imam Khatib Bilal dari dusun 1 sampai dusun 4 yang berhadir. Yang kita hormati bersama ustaz-ustaz ataupun pemimpin pondok pesantren yang ada berhadir pada malam yang berbahagia indah. Yang kita hormati anggota Dewan DPRK yang juga berhadir di tengah-tengah kita. Yang kita hormati lagi ustaz-ustaz walaupun yang ada di desa Tapang Indah ini, walaupun yang luar dari desa Tapang Indah. Yang kita hormati bersama Bapak Haji, Ibu Hajah, Ustazah yang teristimewa, para undangan kalau adik kami aksi Indah sekeluarga, walaupun di desa Indah, walaupun di kota desa lain. Izinkanlah kami menyampaikan dua kata kepada kita bersama. Tetapi sebelum saya menyampaikan kata sepatah dua kata,
di dalam kata penghormatan saya tadi, di mana saya tidak teringat, maklumlah saya ini manusia biasa, umur pun sudah lanjut, sudah lebih 56 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan kalau adik kami sekolah beda, senadai kilo sepatah dua kata kita dari kunci sepekatan atau domenegi. Dari cara singkat samping, kalau kau melihat kami di bawah adina kena kosong ni bukai tenda, minum kita. Kesempatan entah kali sudah kena ada adinahan, tapi saya tambah dia agak dua sapu. Menepi sunan tahu dah teringat. Kita lebihkan. Jadi kami mohon kepada ibu-ibu, lalu anak kedap tangis, meleleh kompor, ulangan tangis, dan lalu diketuk tambah tangis semua yang nahan. Jadi mari kita nahan setelah Abi menyampaikan usia nahan, mari kita renungi dan dapat kita amalkan segala kita nahan. Jadi yang bisa aku sampaikan lebih dan kurang aku mohon kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu sepatah kata ataupun sambutan yang mewakili ahli bait. Dalam hal ini akan disampaikan oleh orang tua kami, Ustadz Cudnya Kaol. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilakan. Memberikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau, juga yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, Abu Mahabah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan juga seluruh keluarga beliau yang kita muliakan bersama, Abi Khalidin yang pada malam ini sebagai penceramah kita, dan juga yang kita muliakan Abu Marhamah yang juga kebetulan berada sama-sama dengan kita. Yang kita hormati Bapak Kepala Kampung beserta seluruh jajaran dan perangkat kampung yang berhadir, Bapak-bapak dari pegawai masjid, Imam Khatib Bilal, dan juga Bapak-bapak haji, orang-orang tua kami, mohon maaf tidak teringat saudara kami atau keponakan kami, anggota dewan yang berhadir bersama kita, dan juga seluruh kaum bapak dan kaum ibu, baik yang lebah uang nenda maupun yang lebih luar, sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala jenis puja dan puji telah tertentu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia indah kita bisa sama-sama berhadir memenuhi undangan adik kami sekeluarga. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Mohon izin kami menyampaikan sepatah dua kata sebagai mewakili adik kami sekeluarga, yaitu adik kami Aksi beserta Nur Habibah di Keng Gecah, sesuai dengan undangan yang kami sampaikan 3 hari yang lalu, bahwa kami sekali meresmikan perkawinan anak kami, anak doa bernama Erma Wida Tinambunan mahalokan kaum yakta yang dari hunding lain. Insyaallah pada wanenda adalah malam kedua atau istilah kita ini kedua buatkan
Namun ya sesuai dengan kali yang dipertanyakan oleh Pak Sintuata di Mahendai bahwa pada Bonenda akan isi dengan acara ceramah agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara tenda mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mengucapkan ribuan terima kasih pertama sekali kepada Abi Khalidin yang dapat berkenan memenuhi hajat kami, yang dapat berhadir pada malam indah, dan beriman kepada seluruh orang tua kami, baik senina-senina kami, tuang-tuang kami, adik-adik kami, dan seluruh kaum biak kami, baik yang lo di bawah kampung Anda dan memang dari bawah kota Indanai yang berkenan hadir di rumah tangga kami Anda. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. Kemudian selanjutnya tentu kami mohon maaf yang bahwa menurut penilaian kami malah sewajahnya penempatan Anda bagi bapak-bapak kami ya, karena maklum salimo Anda mau kondisinya mungkin barangkali kurang wajah. Sekali lagi kami mohon diberikan kemaafan. Selanjutnya ya mungkin barangkali kadang-kadang kami tersilap malah teringat kami mengkusaukan kaum biak kami baik yang di Tanjihinai maupun di Tanjulunai. Sekali lagi kami mengulangi secara mohon maaf melalui mikrofon Anda kene oleh katunina kata-kata anak kaum biak kami. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin barangkali enamo yang bisa kami sampaikan sepatah dua kata. Akhirnya mari sama-sama kita mengikuti karya yang disampaikan oleh Abi Khalidin Yunahan. Semoga dapat menjadi payung banta untuk menempuh kehidupan kita mulai dari dunia sampai akhirat. Demikian barangkali kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Izin Bapak Ibu, kata-kata penghormatan kami tumpangkan saja kepada pembicara-pembicara yang telah terdahulu untuk menghemat waktu agar kita semuanya Bapak Ibu baik yang sudah jadi pengantin ataupun yang belum jadi pengantin segera mendengarkan tausiah daripada guru kita, dan khususnya kepada pengantin baru supaya dapat menyimak dan memperhatikan serta mengamalkan tausiah ataupun nasihat yang nanti disampaikan oleh guru kita, gunanya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah. Baik, langsung saja kami dipercayakan oleh protokol untuk membacakan makalah Abuya yang berjudul Perjalanan Umur atau Waktu. Kita hidup di dunia yang fana ini, waktu terus berjalan dari saat ke saat, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sehingga kita meninggal. Berangkat dari dunia yang fana ini kepada akhirat yang bakal. Maka dari itu kita harus dapat mengetahui waktu. Waktu adalah tempat kejadian sesuatu, di mana sesuatu itu zahir dari yang gaib kepada syahadah. Maka dikatakan insan itu adalah anak waktu. Kita tidak terlepas dari 4 perkara pada waktu kita. 1. Ma'at. Kita harus menyaksikan
bahwa taat itu adalah pemberian Allah, maka kita harus melihat kasih sayang Allah. Dua, maksiat. Kita menyaksikan bahwa maksiat itu datang dari hawa nafsu kita yang dikuasai oleh tipuan syaitan. Kita harus dapat bertaubat dengan segera, menyesali kesalahan yang kita lakukan. Tiga, nikmat. Kita harus dapat mensyukuri dan mempergunakan nikmat sesuai apa yang diridhai Allah. Empat, bala atau musibah. Kita harus dapat bersabar dan redha dengan apa yang datang pada kita itu adalah dari Allah. Waktu adalah benda yang sangat berharga dan kita tidak dapat untuk mendapatkannya lagi, sebab pada waktu yang lain tidak ada pada waktu yang telah luput. Orang pintar mengatakan, al-waktu kas-saif illam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu seperti pedang, jika tidak engkau putuskan akan dia, maka waktu itu memutuskan. Orang barat mengatakan time is money, waktu itu adalah uang. Maka janganlah kita sia-siakan waktu atau umur yang kita berada di dalamnya. Bagi ahli tasawuf, waktu itu adalah tempat zahir waridat atau anwar, yaitu cahaya keberadaan Allah yang datang pada hati kita, penyebab kita dekat dengan Allah dan dapat melakukan amal-amal kebajikan, amal yang saleh dan akhlak yang mulia. Maka dari itu, kita semua dianjurkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan anwar-anwar waridat, agar kita semua dapat bernafsu mutmainnah, hilang ananiyah dan waswas, serta berakhlak yang mulia, mudah melakukan taat dan menjauhkan maksiat. Bila mana kita lalai, maka akan zahirlah zulumat di dalam hati kita, sehingga kita tersesat jalan, hidup kacau, datang maksiat dan tipuan syaitan. Dari itu, marilah kita sama-sama menjaga waktu agar hidup kita jangan sia-sia, menjadi sampah masyarakat dan orang yang tidak berguna. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya masuklah kita kepada acara inti, yaitu tausiah agama yang diiringi dengan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Abi Khalidin. Kepada Abi, tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu fi yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah pada malam ini dengan taufik dan hidayahnya, dengan rahmat kasih sayangnya kita dapat berkumpul di kediaman ahli bait Pak Guru sekeluarga dalam rangka kita ikut memeriahkan, meramaikan acara resepsi pernikahan yang insya Allah besok akan dilaksanakan ijab kabul antara anak Pak Guru di rumah ini, yaitu Erma Wida dengan calon suaminya. Mudah-mudahan kita doakan besok berjalan lancar dan sukses, tidak ada kendala dan halangan apapun, sehingga terjadi satu ibadah yang dikatakan sebagai setengah iman, yaitu pernikahan. Mudah-mudahan nanti pengantin ini menjadi keluarga yang sakinah, mendapat ketenangan, mawaddah, penuh dengan kasih sayang, warahmah, dan selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersolawat salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi sama-sama kita berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi. Jadi kadang-kadang ada sebagian yang bertanya, kenapa pula kalau salawat itu berdiri? Kenapa pula kalau marhaban itu berdiri? Keyakinan kita sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap salawat yang dibacakan oleh umat Nabi Muhammad, maka salawat itu akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi kita Muhammad. Makanya salah satu ibadah yang sangat dikejar oleh orang yang haji atau umroh itu adalah dapat masuk ke dalam raudhah. Raudhah itu di samping makam Rasulullah. Dalam makam itu ada dua orang lagi sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka orang-orang yang berangkat haji atau umroh itu biasanya setelah dapat sholat di raudhah itu juga membacakan sholawat di hadapan makam Rasulullah. Karena Nabi kita Muhammad itu dalam keyakinan kita Bapak Ibu, para ulama tidak menyebut Nabi kita Muhammad itu wafat, walaupun dalam kitab-kitab sejarah ditulis wafat. Para ulama kebanyakan menyebut Nabi kita Muhammad itu adalah al-intiqal ila rafiqil a'la. Nabi itu hanya pindah tempat, jadi tidak wafat dalam keyakinan para ulama. Walaupun secara jasmaniyah atau jasadiyah beliau dianggap wafat. Nah, oleh karena itu kemudian ada satu penjelasan bahwa yang menyatakan ketika sholawat kepada Nabi dibacakan dengan khusyuk dan dengan diiringi kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka di tempat itu ruh Nabi kita Muhammad itu hadir. Lalu pertanyaannya, apa iya ruh Nabi Muhammad itu hadir? Nah, sekarang kita balik pertanyaannya, kenapa kalau roh jahat kita yakini bisa hadir? Para pembiak kita, roh jahat banyak orang meyakini bisa hadir.
Si Polan aku masuk tertawa si mulai ustaz gitu. Kayak sing masuk ini. Artinya hal-hal tidak baik kenapa kita yakin? Hal-hal yang tidak baik, tapi yang baik-baik kenapa kita tak yakin? Maka inilah perbedaannya antara orang-orang yang betul-betul mendalami tarekat dengan yang tidak mendalami tarekat. Nah, ini agak sensitif situ kan. Orang-orang tarekat sebelum dia berzikir, dia melakukan rabitah dahulu. Rabitah itu adalah membayangkan wajah gurunya hadir di hadapannya, membimbing dia berzikir, dan seolah-olah bersama-sama dia berzikir. Kalau itu guru sebagai ulama yang lettingnya itu, kalau tarafnya itu di bawah Nabi, kenapa Nabi tidak bisa hadir? Nah, jadi ini keyakinan. Jadi jangan dibentur-benturkan nanti dengan yang tingkat yang lain pula, itu bid'ah, itu tidak benar. Nah, kita kembalikan ke tauhid. Mungkin tak itu terjadi? Jadi apa tidak mungkin? Dari yang tidak ada menjadi ada, Allah sanggup menciptakan. Apalagi yang sudah ada, tinggal dihadirkan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cukup berdiri saja di akidah sifat jaiz bagi Allah, yang Allah kulli mungkinin atau tertuhu. Ruh itu hadir itu barang mungkin, bisa terjadi, jaiz. Ma yumkinu wujuduhu wa adamu, mungkin adanya, mungkin tiadanya. Kalau wajib, ma la yatasawwaru fil aqli adamu, tidak tergambar di akal kita kalau dia tidak ada, mesti ada, itu wajib. Kalau mustahil, ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, tidak tergambar di akal kita dia ada, pasti dia ada, itu mustahil. Kalau harus, ma yumkinu wujuduhu wa adamu, mungkin adanya, mungkin tiadanya, itu barang mungkin bisa. Makanya kita meyakini yang tingkat para ulama ahlus sunnah wal jamaah, setiap dibacakan sholawat kepada Nabi, maka ruh Nabi itu bisa hadir. Nah, cuman ada seorang ulama menjelaskan begini Bapak Ibu, permasalahannya adalah kira-kira kita ini layak enggak dihadiri Nabi, kan itu masalahnya. Soal Nabi itu hadir atau tidak hadir itu barang mungkin bisa. Pertanyaannya adalah kita kira-kira layak dihadiri Nabi. Karena masalahnya begini, mana lebih mulia secara akal? Orang yang mendatangi dan orang yang didatangi. Biasanya yang didatangi itu orang mulia. Lalu pertanyaannya, kita bisa enggak menjadi orang mulia sehingga layak ditandangi Nabi? Maknanya bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira melakukan kalam yang sepele kepada sunnah Nabi misalnya, kira-kira Nabi mangkiten dosa deh Nabi, dosa Nabi antara murid dengan guru. Nah, harusnya kan murid mendahi guru. Tapi satu saat nahan kemuliaan, guru itu datang bertamu ke rumah muridnya. Pertanyaannya adalah, murid yang bagaimana yang akan didatangi oleh guru itu? Tidak sembarangan. Artinya Bapak Ibu yang mulia, datang itu tergantung besar dan kecilnya rasa cinta. Kalau besar cinta kita kepada Nabi, akan datang beliau itu. Tapi kalau memang di hati kita tidak ada cinta kepada Nabi, ya tidak ada tarikan untuk beliau datang. Kita hampir sesama manusia kan begitu. Jadi makanya ada pengajian Bapak Ibu, cinta itu terbagi 3. Ada cinta yang terjadi karena memuliakan. Itu seperti cinta anak kepada orang tua. Kita anak cinta enggak kepada orang tua? Cinta. Cintanya itu karena apa? Karena memang orang tua itu takzim, wajib kita takzimkan, wajib kita muliakan. Jadi dasar cintanya adalah takzim, memuliakan. Maka tidak ada istilah ada orang tua salah kepada anak, tidak ada. Karena memang anak itu wajib takzim kepada orang tuanya.
Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, kalau saya berikan seluruh apa yang saya miliki kepada orang tua saya, cukup tidak itu sebagai cinta saya kepada orang tua? Kata Nabi, tidak cukup. Engkau berikan pun dunia ini beserta isinya, sekalian dengan nyawa-nyawamu kau berikan kepada orang tuamu, tidak cukup membalasnya, kata Rasulullah. Lalu ada yang kedua, namanya cinta karena dasar sayang dan kasih. Itu seperti cinta orang tua kepada anak, kebalikannya. Kenapa orang tua itu cinta kepada anak? Karena memang syafaqah, ada rasa kasih sayang. Maka ada orang tua rela membagi apa yang ada pada dirinya. Lalu apa anak tapi gimana zaman genden ini? Dimanfaatkan untuk Usman kan? Nah, sekali tandang Mbah Nioh, 2 kali tandang Mbah Ibang Makan, 3 kali tandang Mbah Wakas. Orang tua akan kasih itu karena cintanya. Cinta karena kasih. Orang tua akan rela berkorban apapun untuk anaknya. Akan rela berkorban mempunyai cara. Makanya dalam kasus kejadian banjir Enda kan kita dengar sampai sukses. Orang tua dari Bener Meriah rela jalan kaki menuju Biren karena anaknya mondok di pesantren Biren. Asa simbang dia rela ya beralan terbang ke simbang. Itu syafaqah, rasa sayang. Cinta karena syafaqah. Ada yang kedua, nah ketiga, yaitu cinta karena musyakalah. Musyakalah yang cara kita cinta karena timbal kasih, cinta balas membalas, cinta karena beri memberi. Nah, itu cinta kita kepada sesama manusia selain orang tua dan anak. Nah, jadi cinta suami kepada istri masuk kategori mikir ibu-ibu. Cina mau telu. Jadi waktu aku sampaikan pengajian Enda begini, ibu-ibu protes ya, kan cinta kepada istri sudah mau telu nonina. Memang lebih berjaga nasi lebih nalana. Karena ada mana bagi beradi. Guna cinta sama Tuhan musyakalah tergantung apa yang kau beri, begitu yang kau beri. Itu termasuk cinta kita sesama berimbang, berkawan, berteman. Rakyat mi kecikna, kecik mi rakyatna. Penting yang selain dua tadi itu, selain hubungan antara orang tua dan anak, itu musyakalah itu tergantung. Kasa siang pada telak Ustaz Luqman Ustaz Kalam, karena siang menjawabku. Melalui siang jawabku, berapa siang mana? Harus lihat di mana ada musyakalah. Kenapa seorang suami itu betul-betul cinta kepada istrinya? Karena istrinya cinta juga kepada suaminya. Nah, jadi nasihat pertama untuk Herma, yaitu supaya suami cinta kepada istri, istri juga harus cinta kepada suami. Jadi kalau istri itu sepele kepada suami, maka suami juga akan sepele itu kepada istri. Lemnang nak kira Ustaz, minta kalak sepele istri nami lakina, tapi lakina siang abang tok, paksa-paksa keneng. Tak usah bejali. Kau pun mau kira kasar pembangun, tapi siapa tetap? Udah baik. Enggak tersahir berapa ni? Ini tambahan netizen ni. Artinya begitu memang ada seperti itu. Jadi musyakalah. Begitu juga kebalikannya. Seorang istri akan cinta kepada suaminya kalau suaminya cinta dulu kepada istrinya. Bagaimana masalahnya adalah isi sekel membelebehkan ini kan? Siapa yang mau mendahulukan? Jadi oleh karena itu kembali kita banggai. Memang kita indah suaminya sepele gelap istrina, tapi istrina siap gelap suaminya. Bagaimana nih ceritanya? Pecel-pecel kena mata nih. Gomo muni bahin. Bapak ibu-ibu, jadi begitulah cinta kita sesama manusia. Musyakalah. Maka
maka cinta kita kepada Rasul juga bisa kalah. Harus ada dari kita dulu cinta kepada Nabi, maka kemudian Nabi akan datang kepada kita dengan rasa cinta dan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kami yakin insya Allah kita yang hadir hendak bersama Pak Geci, bersama para ustadz, pimpinan pesantren, guru kami, Pak Idris, kemudian Pak Dewanta, Bapak Haji, Ibu Hajah, guru kami, ibu-ibu, undangan ahli bait, insya Allah kita hadir dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah sebegi, karena si kita hadir Nabi salah satu acara yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu pernikahan. Ditanya, kan? Lo pernah ceritakan kan? Duduklah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Rasulullah untuk menceritakan apa yang mereka cintai masing-masing. Abu Bakar menceritakan oleh cintainya ini, Umar menceritakan juga, Nabi menceritakan. Di antara salah satu yang paling dicintai Nabi adalah banyaknya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara untuk banyaknya umat Nabi itu diawali dengan pernikahan yang sah secara hukum agama. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanan dari hadis Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa min. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa yang enggan atau dia suka jauh dari sunnahku, maka dia tidak termasuk golongan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebiasaan kita masyarakat, nah dibalutlah acara itu dengan adat istiadat. Dikunyah adat istiadat enggak, supaya memudahkan dalam pengaturan acara. Nah, dan ini mengandung makna nasihat yang sangat mendalam. Ini saya pernah bikin ceramah di Inap. Kalau salah satu makna adat ini, salah satu nanina belangun dibalut, ini paling cikat pakai. Ini maknanya kade bahwa sesuatu yang terbuka itu harus ditutup. Itu tandanya orang punya adab dan adab. Jadi artinya itu kita dokternya anak-anak muda sang benangun dibaluti. Apalagi wanita yang menjadi kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ajarkan anak kita menutup aurat. Kemudian kali tole orang dari kita memulai satu kerajo melamar dari situ memulai nak kan adat kan jangan situ lebih ini adat nih, dan jangan tanyakan dalilnya, tidak ada itu. Yang ada dalilnya Rasul dengan sahabatnya itu bertukar minuman loh. Nabi minum dengan satu gelas, dipindahkan kepada sahabat yang sebelah kanan. Sekali Abu Bakar kebetulan sebelah kembilang, Umar bin Khattab sebelah kemun. Setelah Nabi minum dengan gelas itu, maka dipindahkan. Artinya apa? Itu juga menunjukkan pekerjaan itu dimulai dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa juga kita jadikan sebagai dalil secara perbuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang mulia, berarti menunjukkan orang bisa kita memulai kerajo, masjid dua memulai kerajo. Itu untuk melatih filsafat atau falsafah hidup agar beradab dan adab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, jadi numpaknya kita pasang tabekhen mula orang kok kak deh, si tukang pasang mula tidak boleh.
berarti kita itu adalah umat yang terpimpin. Makanya Bapak Ibu mulai kita dengar setiap suku bangsa ini falsafahnya masing-masing kan. Sumatera Barat lo istilahnya dan gini masuk perda kirahi ABS SBK adat basandi syara basandi kitabullah, bahwa adat itu harus bersendikan syarak. Sandi ini kan bekas gampang tutus. Fondasi adat harus syarak. Artinya adat itu dia tumbuh di atas syarak. Tidak boleh dia tumbuh di luar daripada syarak. Insya Allah kita main acara Bapak Ibu, sunat Rasul, khitan, itu sudah Nabi. Sesuaikan dengan ajaran agama. Hari kita acara nikah sunnah Nabi, sesuaikan dengan syaratnya, jangan melanggar syarat. Kita upayakan dalam setiap tahajud ini bersih mau dari pelanggaran syarat supaya berkah. Hadis kita ini si hadis ini dari pahala, si roh ini jadi berkah. Anak yang kita nikahkan masalah jamnya menjadi pahala orang tuanya mendidik karena sudah mampu menjaga. Kemudian masa akan datangnya setelah menikah berkah dalam hidup berumah tangga. Tugas isen, tugas kita bersama-sama. Si hendak menyampaikan, si pemangku melaksanakan, si tetuana memperhatikan. Asa ulang luah daripada jalur Bapak Ibu. Jadi semua falsafah yang disusun oleh suku-suku bangsa itu bermakna baik. Kalau kita di Aceh kalau istilah naik adat bak potumruhum, hukum bak syah kuala, kanun bak putropak, resam bak samana. Artinya sudah tersusun semua. Malah kita kalau Batak kan lemang nih. Dalihan natulu nih kan. Dalihan natulu berarti tumpu 3 kaki. Nah, jadi dalihan natulu ini tumpu 3 kaki. Kune satelune hena seimbang. Malah 2 kecak ora seimbang. Nggak bisa masak di situ kuali, nggak bisa masuk di situ dandang. Jadi malah kita kalau Batak kita dengan falsafah dalihan natulu. Kari situ loh somba marhula-hula. Berarti pahamnya kari hormat kepada pihak ibu atau pihak istri, beradab kepada mak tuan, beradab kepada puhun, beradab kepada mertua. Ini kita rohli somba marhula-hula. Elek marboru nih, mi anak perempuan. Suami tidak boleh menyakiti istrinya. Seorang bapak wajib menjaga anaknya dengan kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sarananya gelahna dalihan natulu ini adalah manat mardongan tubuh. Hati-hati dalam bergaul dengan teman. Tidak boleh menyinggung, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menganiaya. Melalui dalam mau sesuai dengan enden, walaupun dia sifatnya adab, insya Allah aman negeri. Somba marhula-hula, beradab ya misi metuana. Ulang nolah mang si metuana numpat, nah bang lagi, ada si metuana di kade ini nah. Kade berat doh nih, tidak boleh, boleh. Nah, somba marhula-hula kepada pihak ibu. Elek marboru sayang kepada istri. Kari pirona bagai. Malah lebihkan citok menjadi. Nah, kepengge pekan gak ken sekali 200, bahkan 220. Bang lulu naya. Elek marboru. Nah, manat mardongan tubuh. Hati-hati bergaul. Tegur sapa. Lekin makanya kita pinjam balik ke
Ya bila pemijam beremang menolak tantang. Nah, supaya tidak tersinggung-singgung. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Majawa kalau mangi hana cara kami kan. Ono coroko itu artinya ada utusan Tuhan. Yaitu kita manusia ini utusan Tuhan untuk menjalankan agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah, untuk menjaga hubungan manusia sebagai utusan Tuhan. Nah, ini Pak Guru, enak mana pas Indonesia kalau ada Sumatera Barat, Lot, Lot, Awalot, asli Indonesia, Nusantara.